welcome to Podcast Gizi. Seimbang giziku, sehat tubuhku. Hai guys, aku Ana. Di sini aku akan nemenin kalian di podcast ini selama beberapa menit ke depan. Nah, pasti teman-teman Sobat Nutri penasaran nih, topik kita kali ini apa? Topik kita kali ini Q&A with Nutrition Student. Nah, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali nih hari ini. Kita kedatangan Ibu Yesi Alza, SSTM Biomed. Selamat pagi, Ibu. Hai, Ibu. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Puasanya lancar nggak, Ibu? Alhamdulillah sampai hari ini masih bisa berpuasa, masih lancar, masih sehat, insya Allah. Oke, jadi Ibu Yesi Alza ini salah satu dosen jurusan gizi dan salah satu koordinator kemahasiswaan jurusan gizi nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A kita mau bincang-bincang dulu nih ke Ibu Yesi Alzanya. Ibu boleh nggak Bu cerita pengalaman Ibu selama Ibu ada di ruang lingkup gizi nih Bu, yang paling berkesan nih Mas Ibu? Kalau kita bicara pengalaman cukup panjang ya. Iya. Ibu di gizi itu sudah dari 2004 ya. Yang pasti memang cita-citanya dari tamat, kebetulan Ibu juga tamat diploma 3 ya. Tamat diploma 3 juga bidang vokasi, kemudian melanjutkan pendidikan juga masih di bidang vokasi. Kebetulan itu minatnya kemarin itu diploma gizi klinik. Ya, intinya memang sudah mengarah gitu ya, sudah mengarah ke sana. Jadi hal-hal yang terkait dengan gizi itu kalau menurut Ibu sangat menarik sekali ya. Terutama kita belajar terkait dengan bagaimana sih makanan itu bisa berproses dalam tubuh, kemudian ya kok bisa ya berdampak ke dalam status gizi, kemudian kesehatan secara keseluruhan. Itu sangat menarik buat Ibu ya. Kemudian saat sekarang itu digandrungi gitu ya, semua orang itu akan bicara banyak tentang masalah gizi, terutama kaitannya dengan stunting sekarang lagi heboh ya. Kemudian peluang kalau itu bicara mahasiswa ya kali ya, peluang untuk menuju ke sana itu jauh lebih besar ya. Program-program pemerintah sekarang itu sangat perhatikan sekali bahwa gizi itu menjadi suatu hal yang secara langsung itu mempengaruhi sumber daya manusia, tingkat kecerdasan sumber daya manusia juga ya. Nah itu mungkin di samping itu mungkin peluang kerja yang sampai saat ini tuh masih terbuka lebar untuk mahasiswa-mahasiswa terutama yang vokasi ya, diploma 3. Wah, luar biasa banget nih Sobat Nutri. Pengalaman dari Ibu Yesi ini sudah sangat banyak banget karena udah lama banget ya berkecimpung di jurusan gizi itu sendiri. Oke, kita langsung aja ke sesi tanya jawabnya. Yang pertama nih Bu, apa yang membuat kita tertarik masuk ke jurusan gizi menurut Ibu? Terus prospek kerjanya di jurusan gizi ini gimana Bu? Nah ini kayaknya pertanyaan untuk Ibu kali ya. Kenapa Ibu tertarik gitu ya? Kenapa Ibu tertarik masuk jurusan gizi ya? Apa namanya ya? Pertama tadi kalau Ibu lihat ya, dunia kerja sekarang itu tuh justru keterampilan yang perlu kita asah ya. Orang-orang atau mungkin stakeholder ya yang membutuhkan tenaga gizi itu sebetulnya lebih menekankan kepada kemampuan skill dibandingkan dengan hal ilmu gitu ya, knowledge secara general gitu ya. Nah kadang-kadang kalau kita mungkin masuk dunia kerja itu, nah itu yang dituntut yang pertama. Jadi diploma 3 yang merupakan jalur pendidikan vokasi itu 75% ya, 75% itu penekanannya kepada keterampilan. Nah, jadi ya lebih terampil ya mahasiswa-mahasiswa D3 itu kalau dibandingkan dengan mungkin jalur yang lain kali ya. Nah itu mungkin lebihnya. Nah, termasuk nanti masih berpeluang besar untuk bisa kuliah lagi ya, tidak tertutup kemungkinan kita untuk bisa mengupgrade diri dan masih bisa lanjut ya. Sekarang itu sudah ada namanya magister sains terapan, jadi peluang kita untuk bisa berkarir itu jauh lebih besar. Kemudian mahasiswa-mahasiswa saya ya diploma 3 ya tentu lebih terampil ya dari segi bidang hal-hal yang terkait dengan gizi terutama. Oke, terima kasih Bu. Nah jadi gitu ya Sobat Nutri, kalau D3 jurusan gizi ini
itu lebih banyak prakteknya, jadi kita itu lebih terampil dibandingkan dengan jalur lain gitu. Harapannya apa namanya, mengasah keterampilan, jadi lebih banyak ya ilmu praktek. Nah gitu. Padahal dunia kerja itu sendiri kan itu yang diharapkan sebetulnya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bu, pertanyaan dari Asmosi underscore. Asmosi underscore. Oke. Tindakan apa nih Bu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan gizi yang seimbang gitu Bu? Tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan gizi seimbang? Nanti kayaknya arah pertanyaannya bagaimana kali ya? Bagaimana cara gitu ya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mempraktekkan yang namanya gizi seimbang. Oke, pertanyaannya cukup bagus ya. Siapa tadi airmu? Asmosi underscore. Ya, ini orang-orang yang memang concern nih untuk mau mendalami atau memahami tentang gizi seimbang. Nah, pertama tentu kita harus pahami dulu gitu ya, apa yang dikatakan dengan gizi seimbang. Apa jawaban kita? Berarti antara kebutuhan dengan yang dikeluarkan itu kan harus seimbang. Kemudian tidak hanya itu yang dikatakan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu yang harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu lagi sesuai dengan kebutuhan sehingga nanti pada saat kita menerapkan pola makan seimbang itu kemungkinan untuk penyakit obesitas atau mungkin malnutrisi yang lain, nah kita bisa mengantisipasinya. Nah, bagaimana menerapkannya? Ya, nah kita lihat lagi itu piramid makanan, ya kan? Yang paling bawah itu sebetulnya adalah karbohidrat dan gitu ya, yang komposisinya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kita juga harus mengenal beberapa jenis bahan makanan dari karbohidrat. Kemudian nanti naik lagi ke atasnya. Nah, lihat ya yang tadi icon kita adalah piramid makanan. Ini dia sebetulnya piramid. Jadi samakin ke atas. Jadi ada karbohidrat, ada protein hewani dan nabati, sayur dan buah ya, yang notabene itu jauh lebih besar ya kebutuhan kita. Kemudian baru nanti ada di situ garam dan gula. Nah, kemudian tidak hanya itu saja yang perlu kita pahami, bagaimana mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Paham dulu. Nah, mahasiswa gizi nih jago banget nih menentukan kebutuhan. Sudah pasti ya, itu mungkin hebatnya orang-orang gizi ya. Jadi apapun yang dia konsumsi itu tahu ini kebutuhan saya udah berlebih apa enggak nih ke konsumsi. Jadi memang pengenalan bahan makanan, kita harus mengenal berbagai jenis bahan makanan, kemudian seberapa banyak yang harus kita konsumsi itu adalah suatu hal yang sangat krusial kalau kita mau menerapkan gizi seimbang. Nah, di situ juga kalau kita ngelihat gambarnya ya, nggak ada gambar nih, kita nggak bawa, seharusnya bawa ya. Ibu bisa membawa juga bahannya gitu ya. Nanti mungkin bisa dibantu kali ya mengenai gizi seimbang itu. Di bawah landasannya itu juga ada beberapa hal yang memang perlu kita terapkan. Jadi tidak hanya melalui makanan, aktivitas fisik, konsumsi cairan ya. Nah, itu dia banyak hal ya. Jadi kita tidak hanya fokus kepada makanan saja. Ternyata lifestyle terkait dengan aktivitas fisik itu juga merupakan satu hal yang cukup penting perlu kita pahami. Itu mungkin ya dari. Oke, terima kasih Ibu. Jadi itu ya Sobat Nutri. Jadi gizi seimbang itu kita harus mencukupi kebutuhan kita. Jadi bukan dari makanan aja. Bukan dari makanan aja. Terus kita bisa juga dari aktivitas fisik, pola tidur, dan lifestyle yang lain gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Light RHMH underscore. Gimana nih Bu cara mengatur pola makan kita di saat bulan puasa agar mendapatkan body goals di saat lebaran nih Bu? Wow, ada body goalsnya berarti Iya. ya. Seperti apa ya body goals? Kalau kita ngelihat aturan ya, body goals itu setiap orang mungkin kayaknya beda-beda. Ada orang yang memang intinya sangat rendah, ada yang memang maunya ideal. Tapi kalau kita melirik dari aturan kesehatan ya, yang goal itu ya ideal gitu ya. Tapi tidak hanya ideal, tapi juga cukup energik kan gitu. Nah, itu yang dikatakan goal. Nah, bagaimana nih bulan puasa? Bulan puasa ini adalah tantangan yang cukup besar ya.
Tapi buat ibu pribadi ini bonus kalau bulan puasa, jadi bisa beramal ibadah, kemudian bisa memanage makannya, bonusnya penurunan berat badan itu kalau ibu pribadi ya. Cuman buat orang-orang tertentu kalau dia tidak mampu mengolah, kemudian terutama emosi sebenarnya. Kalau ibu pribadi emosi, karena kalau kita tidak mampu mengontrol emosi dan kemudian tidak mengenal berbagai jenis bahan makanan itu ya ujung-ujungnya naik berat badannya gitu ya. Yang ada, kenapa ya aku puasa justru malah 3 kilo gitu kan. Nah kalau ibu pribadi enggak, bonusnya banyak kalau puasa nih. Kalau perlu ibu puasa berbulan-bulan, jadi secara tidak langsung bisa menurunkan berat badan. Nah bagaimana caranya ya, sama kayak yang tadi kita sampaikan, kita mengenal namanya piramid makanan gitu ya. Kemudian dari sana kita tahu setiap bahan makanan itu kandungan gizinya berbeda. Nah, yang diperlukan pada bulan puasa itu sebenarnya semuanya kita perlukan. Semuanya kita perlukan, mulai dari karbohidrat, protein, sayur dan buah, ya kan. Kemudian aktivitas fisik yang lainnya itu kita perlukan. Bukan berarti kita membatasi, ya bukan berarti kita tidak boleh, ya. Tapi kita semua harus ya mengkonsumsi. Itu yang dikatakan gizi seimbang. Jadi kebutuhan gizi yang ada pada bahan makanan itu bisa kita penuhi. Nah, yang pasti itu adalah kita harus mengenal berapa porsi, seberapa banyak yang harus kita konsumsi, itu yang sangat krusial sekali. Kalau pola makan sebetulnya tidak jauh berbeda dari hari biasa, hanya mungkin jamnya yang berbeda, digeser gitu, bukan berbeda sih karena digeser. Yang sarapan paginya di mana gitu ya, kita sahur, ada buka puasa. Mungkin kali kalau makanan utamanya cuma 2. Nah, tetapi di sela-sela waktu itu mungkin antara dari buka puasa ke tarawih itu kan masih ada waktu ya, itu sebenarnya bisa merupakan jam snacknya ya kan. Kemudian nanti kalau mau sahur, kalau mau dipercepat ya bisa aja dulu kita konsumsi snack kalau untuk memenuhi kebutuhan, baru kita sahur. Nah, pemilihannya itu yang penting. Kita hindari mungkin gula yang terlalu tinggi kalau ibu ya. Kemudian kalau kita pengen fit ya, gula yang terlalu tinggi karena memang rata-rata itu menggiurkan sekali di bulan puasa. Kemudian yang paling tidak boleh ditinggal, yang paling tidak boleh ditinggal gimana bahasanya ya, intinya tidak boleh tidak ada, harus ada. Jadi antioksidan penting sekali, nah untuk meningkatkan vitalitas, kemudian meningkatkan imunitas ya, pasti itu dapatnya dari sayur dan buah ya. Jadi tetap harus lengkap, kemudian porsinya juga harus tahu seberapa banyak kita boleh. Jangan sampai pada saat berbuka kita begah ya, karena emosi, kan tadi ibu bilang emosi pengen makan banyak ya. Jadi boleh-boleh saja berbukanya. Nah kalau kita ngikutin sunnah ya, sunnah Rasul ya, sebenarnya ya, karena dari situ sebetulnya sudah cukup untuk buka puasa dulu. Dari situ aja kita bisa melihat maknanya gitu loh, bahwa hanya dengan kurma 3, air putih kita sholat gitu kan, itu cukup. Berarti sebenarnya dari agama pun kita sudah dituntut untuk mengkonsumsi makanan yang cukup, tidak boleh berlebihan. Cuman itu yang mesti kita waspadai, emosi untuk pengen makan terlalu banyak. Nah ini ya, gimana mau kecapai goalnya ya, kalau seandainya kita tidak mampu untuk memanage emosi. Sebenarnya kuncinya di emosi. Kemudian orang gizi itu harus ada namanya buah dan sayur. Itu mungkin. Dan sangat penting sekali tip berikut itu adalah konsumsi cairan yang cukup. Karena memang radang tenggorokan gara-gara konsumsi minyak yang tinggi, gula yang tinggi itu juga berpotensi sebetulnya untuk kita kena radang tenggorokan. Karena mungkin ya kerongkongan kita kan kering ya, karena puasa nggak ada air putih. Jadi kita harus mengantisipasinya pada saat setelah buka puasa, mungkin antara buka puasa dengan tarawih itu kita manfaatkan untuk mengkonsumsi bahan yang lebih dari cukup. Oke, luar biasa sekali ya tips dari Ibu Yesi ini untuk yang mau body goals nih tadi di bulan puasanya, nanti lebarannya mau body goals. Tipsnya itu tadi kita tuh harus tahu dulu nih porsinya seberapa kita boleh yang kita konsumsi. Iya betul. Oke, kita next ya Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu ada nggak nih tips untuk yang mau diet tapi tetap bisa makan enak Ibu? Boleh Ibu disampaikan tips-tipsnya Ibu? Tips ya. Kayak kalau masalah tips ini cukup banyak.
Kalau itu apalagi bicara mengenai makanan, kadang-kadang memang orang punya prinsipnya berbeda untuk mencapai satu tujuan. Tapi balik lagi ya, kita tadi tahu temanya adalah gizi seimbang gitu kan. Jadi mindset kita memang pertama harus dirubah dulu. Kita mau diet itu bukan diet ya untuk mencapai berat badan yang bagus ya, pertanyaannya tadi ya, diet yang enak gitu. Oh, diet yang enak, kita bisa makan banyak, kita bisa makan apa aja gitu, tapi bisa menurunkan berat badan itu maksudnya ya. Berarti kan diet itu harapannya mungkin kali untuk bisa mencapai body goal tadi, berarti kan itu maksudnya. Jadi memang kalau kita ngelihat sekarang tuh banyak sekali tren-tren yang harus kita sikapi ya untuk bisa mencapai body goal. Tidak hanya pemilihan bahan makanan yang perlu kita pahami, tapi prinsipnya di situ setiap bahan makanan itu, balik lagi Bu ngomong ya, setiap bahan makanan itu memiliki kandungan zat gizi yang berbeda. Berarti secara otomatis kita bisa dong mengkonsumsi semuanya gitu ya. Allah menciptakan bahan makanan itu untuk kita konsumsi, bukan berarti kita harus membatasi atau mungkin malah tidak mengkonsumsi sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya, otomatis kita harus memahami bagaimana prinsip mengurangi intake sehingga nanti body goal itu bisa tercapai. Terutama dalam hal pemilihan mana bahan makanan yang tinggi kalori, mana bahan makanan yang rendah kalori. Nah, itu kuncinya pertama. Jadi kita harus bisa memahami kandungan zat gizi dari masing-masing bahan makanan itu sendiri. Kemudian pengolahan itu juga berpengaruh besar ya. Yang menggunakan minyak, yang hanya direbus saja, yang digulai, itu kira-kira memberikan kandungan kalori berapa banyak? Nah, proses itu ya. Nah, tuh. Kemudian dari sana baru kita bisa menilai yang namanya untuk mencapai body goal itu. Tadi balik lagi Bu sampaikan bahwa yang kita konsumsi itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita harus paham itu. Ya, seperti makanan-makanan yang tinggi kalori, yang terutama yang manis ya, yang berlemak tinggi itu biasanya tinggi. Kita harus mengarah ke bahan makanan yang memberikan volume yang besar, kemudian memperlambat meninggalkan lambung ya. Rata-rata itu adalah sayur dan buah ya gitu ya, sehingga kita merasa lebih lama kenyang. Kemudian bukan berarti protein dan karbohidratnya tidak konsumsi, hanya mungkin mengurangi jumlah karbohidrat dan kemudian mencoba memvariasikan pengolahan yang mungkin mengurangi konsumsi dari Oke, itu tips dari Bu Yesi untuk yang mau diet tapi tetap bisa makan enak. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih Bu, penentuan apakah asupan nutrisi yang kita terima itu udah cukup atau belum? Bagaimana cara menentukan apakah yang kita konsumsi itu sudah sesuai kebutuhan atau tidak gitu ya? Pertama, kita memang indikatornya adalah berat badan, itu pasti itu adalah indikator pertama, karena yang namanya status gizi ya, orang mahasiswa gizi mungkin orang kesehatan secara umum tahu ya istilah status gizi itu merupakan gambaran yang memperlihatkan ke kita bahwa ini adalah imbas dari asupan. Jadi berat badan ideal itu merupakan patokan gitu ya, patokan pertama. Apakah makanan yang kita konsumsi itu sudah sesuai dengan kriteria pertama. Kemudian mungkin buat sebagian orang, tapi ini tidak sama dengan orang-orang yang manula kali ya. Kalau orang manula mungkin seharusnya lebih di atas ya, normal intinya bukan ideal, normal ya kalau orang manula. Yang kalau untuk yang berat badan penentuan seberapa besar makanan yang dia konsumsi kemudian berimbas kepada status gizi. Oke, jadi cara kita menentukan itu yang pertama yang paling nampak itu adalah di berat badan ya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Khairunisa_40. Kenapa ada kasus orang stunted tapi dia itu lebih pintar Bu daripada orang yang normal? Itu gimana tuh? Oh, kita bicara itu kasus ya. Ada istilahnya sekarang itu stunting belum tentu stunted ya, itulah maksudnya. Kemudian yang stunted itu sendiri udah pasti stunting ya.
Kenapa? Nah, kalau kita bicara kenapa, ini jawabannya multifaktor, ya kan? Tapi ini kalau Ibu lihat hanya kasus, ya. Yang dikatakan stunting itu berarti orang-orang yang stunting kemudian berisiko untuk terkena penyakit tertentu, yang dikatakan berisiko. Nah, secara teori anak-anak yang seperti ini nih, secara dari segi asupan itu sudah pasti defisiensi mikro makro mineral itu dalam jangka waktu yang panjang. Tuh, jadi mungkin ini kan coba kita menelaah ya, tapi secara teori itu pasti akan berbeda gitu lah. Tapi secara general pasti ada hubungannya dengan yang namanya kepintaran ya, tingkat kecerdasan gitu loh maksudnya. Nah, yang mungkin yang hanya sebagian dari kita yang melihat ya bahwa stunting itu ada beberapa yang cerdas. Nah, kalau kita bicara cerdas itu indikatornya pertama sebenarnya IQ ya. Ada anak-anak yang memang IQ-nya cukup tapi dia telaten dan memang dia rajin, itu biasanya bisa dikategorikan pintar. Berarti indikator kita pintarnya apa dulu gitu loh. Apakah dari nilai rapor atau memang apa? Karena kalau kita ngelihat dari segi kesehatan yang ngelihatnya dari IQ ya. Itu maksudnya bisa aja kemungkinan anak yang tapi stunting ini ya, kalau dia tidak berisiko stunting ya, tidak berisiko stunting dalam arti mungkin indikator mungkin kebodohan, kemudian penyakit-penyakit yang lain di suatu saat nanti masih di saat dia sudah masuk remaja dewasa gitu kan. Nah itu pasti mungkin dia dalam kondisi sehat. Nah cuma perawakannya memang pendek dan dia mungkin bisa mengasah gitu ya dengan belajar sehingga mungkin ada kemungkinan. Nah, bagaimana kita bisa mengcompare itu sehingga maksudnya anak-anak yang sudah beresiko gitu ya, kita memberikan asupan nutrisi yang tepat sehingga nanti ya kita berharap gitu ya bahwa sel-sel saraf otaknya yang hubungannya dengan omega 3, omega 6 itu masih bisa kita bantu walaupun mungkin tidak bisa maksimal gitu loh. Tapi masih bisa dikejar sebetulnya. Tapi dalam hal ini sebetulnya tidak semua ya anak-anak yang stunting itu tingkat kecerdasannya rendah gitu. Sembari bisa disupport gitu ya, disupport nutrisi, apalagi itu masa balita, masa anak usia sekolah itu masih bisa kita kejar. Makanya ada istilah percepatan kan, untuk mengejar tumbuh kembang. Oke, jadi untuk kasus stunting tadi itu kecerdasannya itu bisa kita asah teman-teman. Selain mengasah kecerdasan itu sendiri, kita bisa support dari nutrisi yang kita berikan ke orang-orang yang udah beresiko stunting tadi. Oke, kita next ke pertanyaan terakhir nih Bu. Iya, terakhir ya. Pertanyaan dari Fahma Zakiyah. Aku pernah dengar kalau tinggi badan itu genetik, apa benar atau bisa diubah dari kebiasaan makan? Gimana nih Bu? Kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi ya namanya tinggi badan seseorang. Memang salah satunya adalah genetik. Genetik itu berperannya beda-beda sih. Kalau jurnal-jurnal yang Ibu baca itu beda-beda. Ada yang bilang 5%, ada yang 10% gitu ya terhadap pertumbuhan anak ya. Berarti kalimat itu mungkin tidak selamanya betul ya. Kalau kita mampu memberikan asupan support nutrisi yang bagus, terutama untuk badan, ya, terutama mineral, kalsium, protein, magnesium, kemudian sinar matahari yang membantu. Dan tidak kalah penting, kalau pengen tinggi badannya itu lebih dari bapaknya, atau mungkin genetiknya, berarti aktivitas fisik banyak yang bisa dilakukan sebetulnya untuk mengejar. Dan itu pun harus kita pahami. Di masa balita itu adalah pertumbuhan yang cukup pesat, berarti kita memberikan asupan nutrisi terkait dengan pertumbuhan tinggi itu lebih cukup gitu ya, maksudnya kita perhatikan baik. Kemudian kalau seandainya ibu bapaknya itu pendek, kemudian dia juga ikut mager, secara otomatis pasti ngikutin juga tinggi ibu bapaknya. Tetapi kalau ibu bapaknya mensupport anaknya untuk beraktivitas lebih tinggi walaupun dua-duanya pendek, itu besar kemungkinan bisa melampaui. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan, asupan ya berperan
peran jauh lebih besar untuk bisa kita mencapai tinggi yang maksimal. Ditambah aktivitas fisik yang bisa menambah gitu ya, kayak push up, sit up, kemudian apalagi ya, pull up, terus mungkin kali renang, banyak ya, renang, basketball gitu ya, yang bisa untuk memicu. Dan itu yang harus diingat ya. Jadi kalimat itu bisa kita bantah bahwa genetik itu tidak serta-merta bisa menentukan 100% untuk tinggi badan anak kalau kita mampu ya, kalau kita mampu mensupport nutrisi yang adekuat terutama untuk pertumbuhan tulang. Kemudian kita juga harus paham kapan nih pemberian yang penyerapannya lebih maksimal. Jadi itu bisa kita bantahkan dan banyak buktinya, sudah banyak buktinya di saat remaja disupport khusus untuk vitamin-vitamin atau mungkin mineral atau bahan makanan yang memang kandungan kalsiumnya lebih banyak, itu akan lebih cepat tinggi. Jadi kalau di masa balita sering kita dengar aksi anak tutup mulut, nah bagaimana aksi itu bisa kita hilangkan sehingga dia mampu mengkonsumsi makanan yang bagus, tidak hanya dari susu ya, itu perlu diingat ya, jangan sampai nanti makannya hanya susu tapi protein juga banyak, tergantung itu juga masuk juga adalah vitaminnya. Jadi kalimat itu sebetulnya bisa terbantahkan selagi mampu memberikan support nutrisi yang bagus. Oke, terima kasih Ibu. Jadi tinggi badan secara genetik itu bisa kita bantah teman-teman. Kalau kita tuh ada support dari nutrisi, terus juga aktivitas fisik, itu bisa kita bantah ya. Sebelum kita tutup podcastnya ini Bu, Ibu ada yang mau disampaikan nggak Bu untuk sobat nutri yang lagi di rumah yang lagi nonton podcast ini? Buat sobat nutri ya, Sobat nutri. Hidup sehat itu adalah satu hal yang mutlak ya, yang perlu kita raih. Kemudian asupan makanan yang gizi seimbang itu harus kita pahami, kemudian harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti di masa tua kita menjadi lebih sehat lagi, kemudian memiliki kualitas hidup yang lebih bagus. Itu dari ini. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sebelum kita akhiri podcast ini, kita jargon dulu ya Bu. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Sehat dirimu,